Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pernah atau sering gak ya ngalamin yang namanya handphone kalian tiba-tiba aplikasinya itu berhenti secara tiba-tiba. Kalian sedang memainkan sebuah aplikasi atau membuka sebuah aplikasi, tiba-tiba saja aplikasi itu terhenti dan langsung menutup layarnya ya. Itu sangat menjengkelkan tentunya. Bakalan berbagi caranya mengatasi aplikasi yang tiba-tiba berhenti. Ini khususnya di handphone Samsung, namun bisa dilakukan juga di handphone merek lain. Jadi untuk Samsung ini ada sejumlah cara yang bisa dicoba untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini ya. Cara mengatasinya itu banyak ya, jadi harus secara runtut ya. Kalau cara satu nggak bisa, berarti harus pakai cara yang kedua, yang ketiga, dan sampai mentok-mentok di cara terakhir ya. Oke, untuk cara mengatasi aplikasi berhenti tiba-tiba di handphone ini, yang pertama adalah kalian muat ulang handphone ya. Muat ulang handphone itu artinya kalian itu caranya yaitu dengan menekan tombol power selama beberapa saat, sekitar 3 detikan ya. Nah, ketika itu kan pasti muncul power off tuh, tulisan tuh power off atau start ulang atau restart ya. Kalian pilih power off situ ya untuk mematikan perangkatnya ya. Tunggu sampai bergetar, jadi tunggu sampai ada getaran sampai benar-benar HP itu benar-benar mati ya. Nah, setelah itu tahan lagi tombol powernya sekali lagi sampai logo handphonenya itu keluar logonya. Kalau di Samsung itu keluar logo Samsung ya, sampai logonya itu keluar. Nah, jika aplikasi handphone mengalami crash dan freezing ya, maka matikan dengan cara menekan tombol power dan volume down ya. Selama kurang lebih 7 detik lah, umumnya kayak gitu ya. Perangkat akan memuat ulang secara otomatis dengan cara seperti ini, teman-teman. Ini cara yang paling sederhana ya kalau masalahnya tidak terlalu serius ya. Artinya bisa diatasi hanya dengan merestart atau mematikan dulu volume powernya ya. Jadi perangkat akan menjadi lebih segar nantinya kan, menangani berbagai macam proses yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi kayak semacam dia tuh refresh lagi ya. Jika terlalu sering kambuh juga kamu bisa menggunakan cara penghapusan cache atau data ya yang menumpuk di aplikasi. Jadi cara yang kedua itu membersihkan data dan cache. Cache itu sampah ya di aplikasi. Jadi caranya itu kalian buka halaman setting ya, kemudian masuk ke menu aplikasi dan pilih salah satu aplikasi yang sekiranya bermasalah itu ya, aplikasi yang sering berhenti ketika dibuka itu. Kalian pilih aplikasinya, kemudian kalian tekan tombol clear data atau clear cache. Kalau di Samsung atau di HP lain itu cache di sini bisa jadi bahasanya itu memori ya. Bukan, kalau nggak ada clear cache berarti clear memori, hapus memori ya. Data sama memori beda ya. Kalau memori itu semacam berkas sampah yang sudah tidak dipakai, yang bekas kita berjelajah atau bekas kita bekas kita berjelajah ke aplikasi itu. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak dibutuhkan lagi yang dapat menyumbat itu ya. Ya, untuk cara seperti ini sebetulnya harus rutin ya, bersihkan cache itu. Walaupun kita tidak mengalami masalah seperti aplikasi tiba-tiba berhenti. Cara gini juga untuk meringankan atau memperingan kinerja Android kita ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa untuk mengosongkan ruang penyimpanan internal. Jadi karena terlalu pengap mungkin aplikasinya sulit untuk bekerja secara normal ya. Jadi cara yang ketiga, kalian bisa kosongkan ruang penyimpanan internal. Internal itu memori handphone ya. Jadi internal itu memori handphone. Kalau memori handphone udah penuh itu bisa jadi penyebab sulitnya aplikasi terbuka atau bekerja secara normal. Ya, untuk mengosongkan ruang penyimpanan internal itu kalian bisa menggunakan cara yaitu memindahkan foto dan video atau musik ya, ke dokumen penyimpanan lain ya. Misalnya kalian pindahkan ke komputer atau ke cloud ya, atau ke akun. Jadi kalau dipindahkan ke komputer atau ke cloud itu kalian memori internalnya jadi kosong, tapi file yang penting itu tidak akan hilang ya tentunya ya. Kemudian hapus data-data yang tidak diperlukan ya, data-data yang tidak diperlukan melalui aplikasi pengelola file ya, kayak yang cara kedua tadi ya. Kemudian pasang memori penyimpanan eksternal yang berukuran besar. Nah, jadi untuk yang sering ngalamin masalah kayak gini, kalian perlu menggunakan memori eksternal semacam micro SD ya.
yang ukurannya lebih besar daripada internal. Misalkan kalau handphonenya internalnya cuma 32 GB, berarti kalian harus memasang micro SD sebesar 64 GB ya. Tapi tentu aja kan harus disesuaikan dengan kemampuan handphonenya. Kalau terlalu gede tapi handphonenya nggak bisa membaca ya percuma, jadi malah nge-lag, jadi nggak kebuka ya. Kemudian kalian ubah penyimpanan Deepload ya, semua aplikasi ke memori eksternal. Jadi aplikasi-aplikasi Deepload itu yang sebagiannya itu kan bisa dipindahkan ke memori eksternal. Itu membantu handphone atau aplikasi yang tidak bekerja secara normal bisa bekerja lagi secara normal atau berfungsi secara normal lagi. Jadi meskipun kalian nggak punya masalah seperti ini, untuk membersihkan memori penyimpanan internal itu kalian harus rutin sebetulnya, terutama kalian para pelaku gaming ya. Nah, selain menggunakan beberapa tips di atas ya, kamu juga bisa menghapus atau menonaktifkan aplikasi yang tidak terpakai lagi atau tidak terlalu penting ya, untuk membersihkan memori penyimpanan internal perangkat. Jadi kalau internalnya penuh, kalian bisa nonaktifkan tuh, atau bila perlu uninstall aja tuh aplikasi yang kira-kiranya kamu nggak pakai ya, yang nggak pernah kamu pakai dan nggak penting dan tidak mempengaruhi kinerja OS Android ya. Nah, jadi kalau tidak bisa di uninstall, kalian nonaktifkan aja itu, untuk memperlebar juga ruang RAM ya. Jadi caranya buka daftar aplikasi yang terinstall di perangkat dan kemudian cari aplikasi yang sekiranya tidak penting-penting amat. Nah, kemudian kalian kalau tidak mempengaruhi kinerja OS, kalian hapus saja, atau kalau tidak bisa dihapus, kalau aplikasi sistem kalian nonaktifkan saja ya. Nah, kemudian ada cara lain kalau itu masih tidak efektif ya. Jadi kalian harus memperbaharui aplikasinya. Kalau aplikasinya itu mungkin udah usang ya, udah basi ya, kalian buka ke Google Play maksudnya. Nah, jadi nanti kalian cari tuh aplikasi yang tidak bisa dibukanya dengan cara mengetikkan nama aplikasinya di Google Play atau Play Store. Nah, kalian nanti akan melihat di situ kalau ada tulisan update, berarti aplikasi itu memang sudah usang, jadi perlu diupdate, makanya susah terbuka atau tidak bisa bekerja secara normal ya. Nah, atau kalian bisa uninstall ya aplikasinya ya. Kalau biasanya sih nggak semua aplikasi kayak gitu kan. Nah, kalian uninstall dulu tuh aplikasinya. Nah, kemudian kalian download lagi dan install lagi. Kemudian kalau masih saja nggak beres-beres, kalian bisa pakai pembaruan sistem operasi. Mungkin juga kan perangkat Androidnya itu sudah tidak layak ya, sudah usang gitu, sudah terlalu jadul Androidnya mungkin, jadi tidak lagi compatible dengan aplikasi-aplikasi zaman sekarang gitu. Jadi kalian harus mengecek update softwarenya ya. Jadi caranya kalian masuk ke setting, ke pengaturan, kemudian kalian buka menu software update ya, atau sistem pembaruan atau perangkat ya kayak gini. Jadi nanti kalian akan diarahkan ke software update ya. Jadi kalau kalian itu OS-nya perlu diupdate, nanti akan ada pemberitahuan untuk segera mengupdate OS terbarunya. Kalau ada keterangan OS Anda sudah yang terbaru, berarti OS-nya memang mentok di situ, nggak bisa dinaikkan lagi levelnya ya. Nah, kemudian kalau OS-nya udah diupdate ya, tapi masih saja juga ya, kalian bisa melakukan cara dengan atur ke setelan pabrik ya. Jadi kalian atur ulang ke setelan pabrik perangkatnya ya. Ya mungkin kalian udah tahu lah, masuk ke pengaturan, kemudian masuk ke general management ya, kemudian di reset aja kayak gitu. Atau kalian bisa melakukan factory reset secara secara kasar, maksudnya hard reset ya kayak gitu. Nah, kalau mentok juga atau tidak sembuh juga penyakitnya, kalian bawa saja ke tempat servis ya. Kalau tukang servisnya udah ogah, mungkin handphone kalian itu memang udah terlalu jadul ya, OS-nya itu udah zaman dulu gitu, memang udah nggak layak pakai ya, kalian masukkan saja ke museum gitu, kalian beli lagi handphone baru. Nah oke teman-teman, jadi itu sekilas saja tutorial cara mengatasi aplikasi Android yang tiba-tiba terhenti. Jadi semoga ada manfaatnya video ini untuk kalian semua. Next kita akan bahas lagi tentang penyakit-penyakit di Android lainnya, tentunya yang terbaru ya informasinya.